Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum ya dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankan. Untuk kali ini saya akan menjelaskan ya, saya akan memberitahu sebuah informasi karena kita sebelumnya sudah membahas mengenai formasi terbanyak untuk lulusan hukum di tahun 2021 untuk ASN ya, CPNS ya, calon pegawai negeri sipil. Dan untuk kali ini ternyata untuk salah satu lembaga negara yaitu Kejaksaan Republik Indonesia sudah mengeluarkan jumlah formasinya ya, jumlah kebutuhan PNS-nya, karena untuk kejaksaan itu termasuk dalam 4 besar yang membutuhkan formasi terbanyak. Salah satunya adalah analisis penuntutan atau calon jaksanya. Oleh karena itu saya akan menjelaskan apa saja di formasi 2021 untuk jaksa itu, berapa saja formasinya, setelah itu dan formasi-formasi lain di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Oke, saya akan tampilkan. Yang pertama, ini jumlah formasi jabatan jaksa di CPNS tahun 2021. Sarjana hukum ya, siap-siap karena banyak sekali yang chat saya yang baru lulus tahun 2020 ya. 2020 itu masih bingung mau kerja apa, kok lulusnya pas corona, habis itu bingung mau ngelamar di mana, cari kerja ternyata kok sulit. Ini salah satu peluang. Silahkan Anda daftar di Kejaksaan RI sebagai seorang jaksa ya, jaksa ahli pertama atau analisis penuntutan. Oke. Ini yang pertama, ada 1000 orang analisis penuntutan atau calon jaksa. Ini tidak jauh berbeda dari formasi tahun 2019 ya, tahun sebelumnya ya. Tahun 2019 itu sekitar ada 990-an, beda 10 orang saja. Untuk untuk klasifikasi pendidikan untuk seorang jaksa itu pasti berlatar belakang sarjana hukum, dan biasanya itu ada beberapa kategori ya, ada kategori cum laude, ada juga kategori putra putri terbaik ya, ada juga dari putra putri Papua Barat ya. Setelah itu ada yang umum, biasanya itu ada pembagiannya 3 itu untuk calon jaksa, seorang jaksa di tahun 2000. Jadi yang intinya ada 1000 orang jaksa di tahun 2021 ya, untuk formasi yang dibutuhkannya. Selanjutnya yaitu ada 494. Ini kemungkinan besar lebih sedikit ya, karena di tahun sebelumnya itu ada 1000 ya pengawal tahanan. Kita nanti bisa bandingkan di tahun 2019 ada 494 pengawal tahanan. Ini formasi SMA ya, ini termasuk formasi SMA pengawal tahanan. Setelah itu ada 494 administrasi pengawal tahanan. Ada 527 peranata barang bukti, ini dari komputer ya, sarjana komputer kalau tidak salah. Ada 495 pengelola data perkara dan putusan, ini dari ekonomi administrasi. Setelah itu arsip pelaksana ada 129 ya, arsipan pelaksana. Setelah itu ada juga banyak ya, ini 527 peranata barang bukti seperti yang di atas tadi, ini dari komputer, sekitar komputer sama pendidikan, latar belakang pendidikannya ekonomi. Ada pengelolaan data intelijen itu 431, pengelolaan data ini dari ekonomi, kira-kira nanti kita bisa lihat. Namun untuk formasi detailnya, syarat-syaratnya belum dikeluarkan ya, ini hanya jumlah formasinya saja. Dan selanjutnya ada 140 analisis forensik digital, ini kemungkinan besar dari anak IT ya. 140 sekretaris, kalau sekretaris ini di tahun sebelumnya belum nggak ada, nanti untuk latar belakang pendidikannya kita tunggu saja. Setelah itu ada 140 pengelolaan pengaduan publik, ada 140 pengelolaan pengaduan publik, ini sama formasi latar belakang pendidikannya juga masih belum tahu. Oke. Selanjutnya lebih gampang lagi, saya akan sampaikan untuk kita bandingkan dengan formasi Kejaksaan Agung, calon jaksanya di tahun 2019, karena di tahun 2019 itu pengangkatannya juga banyak ya. Untuk Kejaksaan Agung kita nanti juga akan sebutkan mengenai syarat-syaratnya juga. Oke.
Untuk formasi tahun 2019 ini sudah saya tampilkan. Yang pertama, kita bikin landscape aja. Kita bikin. Untuk formasi tahun 2019 itu alokasinya juga banyak ya untuk jaksa. Untuk jaksanya jumlah formasinya yaitu sebesar 986, beda 14. Kalau di tahun 2021 itu ada 1000, kalau di tahun 2019 itu ada 986. Yang formasi umumnya ada 614, untuk formasi kumlotnya 370 ya, sedangkan putra putri Papuanya ada 2. Untuk pengelolaan data dan perkara dan putusan itu administrasi, manajemen, komputer, perkantoran ya ternyata. Dan untuk jaksa itu seperti biasa hanya dari formasi ilmu hukum atau S1 hukum atau ilmu hukum. Untuk peranata barang bukti itu administrasi, manajemen, komputer, perkantoran, dan sekretaris itu sebelumnya ada di 730. Untuk pengawal tahanan itu 1000 ya, di tahun sebelumnya itu banyak. Ini formasinya SLTA atau SMA sederajat. Kayaknya untuk formasi lain kita tidak berkaitan dengan hukum, maka kita skip saja. Tapi untuk di tahun 2019 itu ada 986 jaksa. Oke. Dan totalnya di tahun 2019 itu ada 5203 formasi yang dibutuhkan untuk ASN kejaksaan. Oke. Dan untuk syarat umum untuk pelamar di kejaksaan itu sama untuk persyaratannya. Yang pertama yaitu usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun. Setelah itu tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang tetap dengan pidana 2 tahun ya. Jadi di bawah itu masih bisa. Yang ketiga, tidak pernah diberhentikan sebagai PNS. Ini syarat-syarat umum saja. Tidak berdudukan sebagai pencalon pegawai negeri sipil, tidak menjadi anggota pengurus partai politik, memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai, sehat jasmani. Setelah itu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Karena untuk Kejaksaan Agung RI ini untuk wilayahnya yaitu seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan untuk formasi jaksa itu persyaratan khususnya yang pertama, berusia maksimal yaitu 28 tahun. Yang lebih dari itu berarti sudah tidak bisa mendaftar. Yang kedua, belum menikah. Yang sudah menikah juga tidak bisa mendaftar. Tidak buta warna ya. Ini untuk syarat-syarat fisiknya, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, termasuk kelainan orientasi seks. Setelah itu tidak bertato, tinggi dan bobotnya ideal. Setelah itu berijazah komputer, memiliki ijazah komputer minimal Microsoft Office ya. Setelah itu menguasai TOEFL minimal 450, memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dan kampusnya terdaftar di BAN PT, dan telah memiliki ijazah sesuai dengan formasi yang dibutuhkan pada saat melamar. Minimal IPK yaitu 2,75 ya. Itu formasinya di tahun 2019. Namun untuk syarat dari ke tahun itu tidak pernah berbeda ya. Untuk syarat umum dan syarat khususnya seperti halnya adanya syarat komputer, sertifikat TOEFL dan lain sebagainya itu selalu ada. Jadi disiapkan dulu aja, karena untuk formasi tahun 2021 itu banyak ya, lebih banyak dari tahun 2019, yaitu ada 1000 orang analisis perkara atau seorang jaksa. Oke, jadi untuk yang baru lulus silahkan Anda mendaftar sebagai jaksa, karena di kejaksaan jaksa merupakan 10 besar ya, malah 5 besar dengan pengangkatan terbanyak. Selain yang lebih besar itu analisis perkara di Mahkamah Agung. Oke, nanti selanjutnya kita akan bahas mengenai formasi Mahkamah Agung kalau sudah keluar. Dan seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih, semoga beruntung. Dah.